Nur alhamdulillah. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya kalau kita mau melihat dan berpegang dengan amalan kita ini nggak punya apa-apa. Amalan kita ini sedikit, nggak ada apa-apanya dibandingkan aslafun salih. Bahkan aslafun salih saja yang mana mereka telah mengamalkan dengan amalan yang sangat hebat. Hidupnya buat Allah, hidupnya buat Rasul, hidupnya benar-benar mengamalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun mereka masih mengatakan ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal lakin lana fika al-amal tuhyil 'idhama ar-rama. Mereka mengatakan ya Allah kami enggak ada amalan apa-apa, semua usaha kami cacat. Itu omongan mereka. Kalau mereka yang menghabiskan waktu semuanya untuk Allah mengatakan amalan kami enggak ada apa-apa, lalu kita ini gimana amalannya? Yang masih ngelihat bahwasanya kita ini paling baik, yang masih melihat orang yang kagak sholat seakan-akan orang ahli neraka, yang masih melihat bahwasanya sedekah saya ini sedekah yang paling top, paling mantap, paling diterima. Sungguh jauh kita dari mereka. Maka ketika kita ingin mengandalkan amalan doang, amalan pribadi, maka sungguh kita ini akan mendapatkan kesengsaraan dan kerugian. Kenapa? Di dunia jalur, pintu, metode untuk meraih ridho Allah banyak. Namun gak kita pakai. Sayang banget. Makanya itu ulama mengatakan man fatahul mihrab, man fatahul kitab la yafutuhul mihrab. Orang yang kagak bisa lagi, ketinggalan, udah umurnya udah telat untuk belajar, sehingga dia tidak mendapatkan ilmu yang banyak, ya cuma biasa aja gitu, dasar-dasar. Maka jangan sampai ketinggalan mihrab. Maksudnya apa? Ibadah. Ulama mengatakan seperti ini maksudnya apa? Jangan sampai ilmu kagak, ibadah kagak. Artinya jalur menuju Allah itu banyak. Nah kita lihat, kita ini lebih bisa dan lebih maksimal istiqomah di mana? Jalani. Wabihawa ni'mah, kalau misalnya bisa mengambil dua jalur. Ya. Orang kerja, pada saat dia kerja, dia pasti akan ngelihat, saya ini bidang saya yang cocok ini bidang yang mana sih? Wah yang ini, dia akan maksimalkan, dia akan masuk. Wabihawa ni'mah, kalau misalnya dia bisa dapat dua jalur, dua tempat kerja. Begitupun ibadah. Begitupun di dunia, yang mana dunia darut ta'ab, tempat kita bersusah payah, tempat kita bercapek-capek. Kalau kita memiliki suatu ungkapan peribahasa dalam Indonesia, ya, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang bersenang-senang kemudian, ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini dunia, tempat kita capek-capek, udah capeknya di sini. Kalau di sini kita udah capek benar-benar banting tulang buat Allah dan Rasulnya, kelak di akhirat bersenang-senang kemudian. Ya. Sehingga akhirat kita nyaman. Benar-benar tuh yang dikatakan oleh ulama darur rohah, tempat nyantai. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dan banting tulang di dunia yang fana ini. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita udah tahu amalan kita sedikit dan tidak bisa mencapai puncak yang tinggi, harus cari yang lain. Karena kebutuhan kita banyak, harapan kita kepada Allah banyak. Maka sepatutnya usahanya juga harus banyak. Duniawi saja orang yang menginginkan sesuatu yang banyak, impian yang besar, dia harus bersusah payah, bercapek-capek pada saat masa muda. Dunia juga sama untuk menuju akhirat. Capeknya di sini. Nah, ada jalur yang bisa kita ambil.
Yang mana ini bisa dikategorikan investasi abadi. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath." Ketika anak cucu Adam wafat, semua amalannya terputus. Kalau di dunia ini gambarannya kayak orang pensiun, nggak bisa kerja lagi, mau kerja di sono ya ditolak, mau buka dagangan ya udah umur udah segini, udah capek, ya udah bawaannya lemes saja. Itu dunia. Orang banyak tuh ngejar, maaf ya, ngejar misal seperti PNS atau ngejar kerjaan yang kantor yang mumpuni, yang sehingga ada jaminan di masa tua. Baru-baru ini aja orang masalah heboh, masalah BPJS. Urusannya masalah apa? Zaman tua, masa depan yang tua. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu masa tua, emang kita jamanin? Nyampe kita umur 50? Nyampe kita umur 60? Sehingga patokan kita dan pikiran kita tertuju dan tercapai ke dalam itu? Belum tentu nyampe. Ada orang nyampe, ada yang kagak. Ada orang 30-40 wafat. Insya Allah kita dipanjangin umur oleh Allah. Namun yang dipikirin itu nyampe enggak kita nih, yang kita kejar nih kita nyampe enggak? Artinya apa? Itu sesuatu yang tidak pasti. Al-mautu ghaibun yuntadhar. Yang namanya kematian sesuatu yang gaib, yang tidak ada kita ketahui. Waktunya, jamnya, detiknya, harinya. Namun itu ditunggu-tunggu. Tapi gaib, nggak ada yang tahu. Masa sih kita lebih mengedepankan dan memprioritaskan sesuatu yang tidak pasti daripada hal yang pasti. Di duniawi saja kita mengatakan apa? Ini nggak pasti, jangan diambil. Ntar bodong, ntar akhirnya kena tipu, ntar akhirnya dirampas, dihabisin, dicuri. Jangan, ini nggak pasti. Malah kita mencari yang mana? Yang pasti, yang jelas, yang benar-benar memberikan keyakinan bagi kita. Kurang apa lagi Al-Quran sebagai suatu keyakinan? Kurang apa lagi Al-Quran di dalam memberikan kepercayaan kepada kita yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang akan merasakan kematian. Dan kurang apa lagi Al-Quran mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah datang nggak bisa diundur, nggak bisa dimajuin. Udah datang nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, dan nggak diketahui lagi. Tapi pasti. Berbeda dengan masa pensiun. Yang mungkin kita nggak ngalamin, yang mungkin juga ngalamin, tapi kematian udah pasti. Terus kenapa kita tidak memikirkan investasi yang abadi, yang berupa akhirat, yang berupa ukhrawi, sehingga masa depan kita nih benar-benar cemerlang, yang dikatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, sehingga kita dalam arwah, di dalam kuburan, di dalam barzah, kita nggak terlalu kecapean. Kita nggak mendapatkan siksaan, bahkan kita selamat dari fitnatil kubur sebagaimana doanya Nabi Muhammad SAW. Dengan apa itu? 3 hal. Ini investasi yang abadi. Apa yang pertama? Al-ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu bisa dicari oleh semua orang. Kita semua nih bisa mendapatkan ilmu. Dan ilmu bisa dikategorikan ilmu yang bermanfaat kalau memiliki 2 ciri-ciri. Bukan ilmu yang bermanfaat kalau misal orang tersebut mendapatkan gelar yang tinggi. Bukan berarti ilmu yang bermanfaat kalau orang tersebut sukses dalam dunia, kerjaannya hebat, gajinya gede, rumahnya besar, bukan. Tapi sukses dalam ilmu ketika 2 hal ada. Yang pertama adalah ilmu tersebut diamalkan, dan yang kedua ilmu tersebut bisa diajarkan, walaupun ngajar iqra, walaupun ngajar alif ba ta, walaupun ngajar ngucapin kalimat Allah. Makanya as-salafun saleh mereka sangat haris berusaha untuk mengajarkan anak-anak mereka mengucap kalimat Allah. Bahkan mereka nggak rela anak mereka belajar Al-Fatihah sama orang lain. Pertama kali ngajar Al-Fatihah bismillah Allah a'udzubillah ay orang tuanya. Karena apa? Ini ilmu yuntafa'u bih sebagai apa? Amalan yang akan terus bagi investasi abadi kita. Ini anak semasa dia hidup walaupun kita wafat, kita ngajarin alhamdulillahirabbil alamin. Bayangin, satu hari sholat 5 kali, 17 rakaat, belum dia baca tahlil, belum dia pada saat baca Al-Fatihah, habis sholat baca doa ada Al-Fatihah, belum lagi doain orang yang sakit bisirril Fatihah, Fatihah semua.
Bayangin kalau 20 kali aja sehari. Sebulan udah berapa kali, setahun berapa kali. Siapa yang ngajarin? Orang tuanya. Addal alal khairi kafa'ilih. Pahalanya nyampe ke orang tua. Ini ilmu yang bermanfaat nih. Ini yang benar-benar seharusnya didemoin nama orang. Ya, ini yang seharusnya benar-benar diperbutkan nama orang. Saya yang harus ngajarin. Ya, orang mendemokan dan memperebutkan sesuatu yang tidak pasti. Namun hal yang pasti ini orang nggak acuh tak acuh. Masih kecil udah deh ajarin luar aja dah. Orang tuanya nggak ada haris, nggak ada semangat untuk ngajarin anaknya hal-hal kayak gitu. Padahal inilah investasi masa depan, masa pensiun hakikatnya nih ini nih. Ya, ajarkan kepada anak kita. Apalagi ilmu yang kita dapatkan bukan hanya kepada anak, bisa kita ajarkan kepada orang lain. Lebih bermanfaat lagi. Makanya ulama mengatakan kalau misalnya kita mau hitung-hitungan pahala paling gede itu Nabi Muhammad. Semua amalan, semua doa, semua zikir nyambungin kayak kepada Nabi Muhammad SAW. Kayak apa? Kayak MLM. Ya, bisnis multi level marketing. Satu ke bawah, downline, 2 orang ke bawah lagi. Semakin banyak, semakin gede yang di atas. Begitupun idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Yang pertama ilmu. Dan yang kedua, sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Bisa berupa bangunan masjid, bangunan yayasan, bangunan pondok pesantren, atau mewakafkan Al-Quran. Bahkan masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nyediain air, sumur. Itu bisa dikategorikan sedekah jariyah, yang mana pernah ada seseorang sahabat Nabi Muhammad namanya Sa'ad bin Ubadah, ibunya wafat. Dia ngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku udah wafat. Apakah bisa aku sedekah terus aku niatkan untuk orang tuaku sehingga buat pahala baginya?" Kata Nabi Muhammad, bisa. Apa yang dia lakukan setelah itu? Dia langsung gali sumur dan dia umumkan kepada halayak ramai, kepada masyarakat pada saat itu, "Hadza li ummi Sa'ad. Ini aku wakafkan untuk ibuku, ibu Sa'ad." Setiap orang yang ngambil air tersebut, pahalanya ke ibunya. Terus bertahun-tahun air tersebut masih ada, pahalanya ke ibunya. Pernah nggak kita mikirin ini, investasi ini, sampai kita berebutan? Ya, makanya sebagaimana disebutkan seperti masalah makanan, sedekah, itu disebutkan dalam suatu ucapan para ulama. Kalau misalnya kita memberikan sedekah untuk orang-orang yang telah wafat dari keluarga kita, maka akan Allah siapkan seorang malaikat untuk menjadikan kelak ketika dia wafat ada orang-orang yang bersedekah dan membacakan doa atas nama dirinya. Pikirin ini, ya, investasi yang abadi ini dipikirin. Dan yang ketiga, ma'asyarul hadirin, gak semua orang punya duit. Walaupun sebenarnya hatta 2.000 nih, ada pembangunan masjid kita taruh 2.000 masuk sedekah jariyah selagi ikhlas lillahi ta'ala. Tapi banyak orang berat dalam sedekah karena merasa bahwasanya dalam segi ekonomi dia tidak tercukupi, kuranglah inilah, banyak kebutuhan dan semacamnya. Ilmu, banyak orang ngerasa umur saya udah telat untuk belajar, untuk ini untuk itu. Bahkan dia ngerasa ilmu saya ini cukup buat diri saya, nggak bisa diajarin, saya nggak punya bakat, saya nggak bisa. Padahal Allah ngomong dalam Al-Quran, "Ud'u ila sabili rabbik." Ajak kepada jalan Tuhanmu, itu udah dakwah. Dan itu udah ilmu yang bermanfaat. Bahkan ngajarin orang masuk masjid aja nih, ayo masuk masjid nih kaki kanan, itu udah dakwah. Selagi dia ingat terus, pahalanya ke kita. Namun orang banyak berat di sini. Nah, yang ketiga nggak berat. Karena hampir semua orang ya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Awwaladun salihin yad'ulah. Yang ketiga itu adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Namun yang kita pikirin, bisa nggak kita menjadikan anak kita masuk kategori anak yang soleh? Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak bisa soleh kalau orang tuanya ngedidik dengan kesolehan. Anak itu adalah sosok yang paling cepat di dalam meniru perbuatan orang lain. Paling cepat. Dalam ucapan, tontonin aja nih sesuatu di dalam misal YouTube atau di dalam TV, iklan, apal di iklannya, apal di ucapan nadanya lagunya, apal, gaya gerakannya apal, dia paling cepat nangkep.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan anak kecil itu yuladu alal fitrah. Awal itu bersih. Semuanya itu bersih. Selagi kebersihan itu kita jaga sampai dewasa, maka sampai dewasa dia akan bersih. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, siapa sih yang ngotorin dia? Siapa sih yang membuat dia menyimpang sehingga keluar dari ajaran Islam menjadi Yahudi, menjadi Nasrani? Siapa? Abawai, kedua orang tuanya. Yang ngotorin. Ini kalau misalnya baju, kalau kita jaga terus bersih, bakal bersih. Ya. Namun kalau kitanya yang sembarangan, duduk sembarangan, makannya juga sembarangan, bakal kotor. Jadi siapa yang berhak dan harus untuk menjaga kebersihan tersebut? Ya kita, pemilik. Anak itu milik kita. Anta wa maluka li abik, kata Rasulullah. Engkau dan hartamu wahai anak itu untuk ayahmu, milik ayahmu. Artinya apa? Yang memiliki anak adalah ayahnya. Orang tuanya, bapaknya, ibunya. Maka dia yang berhak untuk menjaga kesucian tersebut. Bagaimana caranya? Ya mulai dari dia. Contohin yang baik, contohin sholat, contohin zikir, contohin ibadah, contohin baca Al-Quran. Sehingga dia akan ngelihat, oh kesibukan orang tuanya ibadah. Oh kesibukan orang tuanya zikir. Oh kesibukan orang tuanya dakwah. Sehingga termindset di otaknya. Ah saya pengen ikut bapak saya. Saya pengen nyontohin ibu saya. Ini yang paling penting ma'asyarul hadirin. Maka itu diceritakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Bagaimana nggak bisa jadi ulama besar. Ya, Habib Ali al-Habsyi. Oh terkenal luar biasa. Haulnya di Solo aja luar biasa. Ya apalagi di Siwun. Oh luar biasa banget. Rame. Berkah, sangat-sangat berkah. Kok bisa jadi ulama besar? Hidup di dalam bi'ah, di dalam lingkungan yang benar-benar mendukung untuk menjadi anak yang soleh, anak yang hebat. Jadi nggak perlu kita katakan, oh saya harus pintar dulu. Enggak. Kita aja nih, mau nggak ngubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selagi kita mau ngubah diri kita, jujur, sungguh-sungguh, Allah akan bantu untuk mengubahnya. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh dengan kami, kata Allah, kami akan tuntun jalannya untuk dalam sungguh-sungguh tersebut. Allah yang mudahin. Tapi kalau orang itu males udah deh, ya nggak bakal dituntun sama Allah, nggak bakal diubah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Habib Ali al-Habsyi ngelihat ayahnya setiap hari dakwah, ibunya setiap hari zikir, sholat. Jadi akhirnya timbul, wah saya harus ngikut kayak gini nih. Ya. Jadi bi'ah itu sangat penting untuk menjadikan anak yang soleh. Waladun salihin yad'ulah. Kalau udah soleh, udah pasti ngedoain. Sebagaimana tadi Ustaz Mustafa mengatakan, dia akan pasti membacakan anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Pasti. Karena itu bentuk kebaktian seorang anak kalau misalnya orang tuanya telah wafat. Tapi ingat, anaknya ini soleh atau enggak? Kalau enggak soleh lupa sama orang tua. Enggak berbakti lagi sama orang tua. Tapi kalau anak tersebut anak yang soleh, orang tuanya udah wafat walaupun puluhan tahun, dia akan ingat. Dia akan jadikan orang tua prioritas untuk dia doakan. Walaupun orang tuanya telah wafat. Dia doakan terus, mau hidup, mau mati, dia doain. Karena waladun soleh. Maka berusahalah ma'asyarul hadirin. Ya. Yang ketiga ini hal yang paling penting. Karena kalau misalnya orang nih, kita ngundang orang untuk ngebacain doa buat kita kalau kita wafat. Itu paling hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bubar. Habisnya berapa hari lagi? 40 hari. Habis 40 hari, 100 hari. Udah jarang tuh habisnya tahunan. Nggak ada lagi. Siapa yang doain kita? Lupa, kagak ada yang ngedoain. Wah lebih parah lagi, sampai kuburan aja kagak diurus. Ya, sampai diambil sama orang lain. Karena nggak memiliki anak yang soleh. Lupa, dihapus dari sejarah, kagak ada lagi orang tuanya. Nggak ada yang kenal. Namun kalau kita punya anak yang soleh, nggak perlu habis isya, orang acara tahlil habis isya, dia nggak perlu habis isya, 5 waktu dia doain. Bukan 5 waktu doang, setiap ada nikmat dia sedekahkan nikmat tersebut sebagiannya untuk orang tuanya. Ingat, saya bisa gini karena orang tua, saya besar gini karena orang tua, saya bisa jadi orang hebat karena orang tua, sukses saya karena orang tua, berkat mereka semuanya. Setiap dapat nikmat nggak perlu 5 waktu lagi, lebih dari 5 waktu dia akan doakan orang tuanya karena soleh. Gak perlu 7 hari, setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun dia doakan orang tuanya. Bahkan anak-anaknya pada saat lahir dia udah bawa tuh,
ini ayah saya, diceritain, ya. Yang baik-baiknya, uzkur mahasina mautakum, disebutin kebaikan orang tuanya, sehingga cucunya ngikut, oh Masya Allah, ingat cucunya, terus ya, bersambung, berdoanya juga bersambung, nyambung lagi. Nah ini penting. Daripada kita mikirin dan ngerebutin investasi yang kagak karuan, yang gak bener, apalagi belum ada kepastian kita bisa ngedapetin atau tidak, nih kita kejar, prioritasin dulu, karena kita semuanya, mau kecil, shaghir, kabir, semuanya akan kena kematian. Maka marilah ma'asyiral hadirin, kita pikirkan investasi ini dan kita siapkan dari sekarang, selagi umur kita masih ada. Nggak ada kata terlambat, ya, nggak ada kata terlambat. Semua orang masih bisa selagi ada umur. Kalau kita ngelihat aslafun salih, orang-orang ahli tasawuf, ya Sufyan ats-Tsauri, Bishr al-Hafi, Abdullah bin Mubarak dan ashabuh, mereka semua awalnya adalah orang yang biasa, bahkan ada di antara mereka preman bejat. Cuma pada saat udah dewasa, bahkan udah hampir memasuki umur tua, taubat menjadi ulama besar, menjadi tokoh ulama yang disebutkan di dalam kitab-kitab sufi, kitab-kitab tasawuf. Bahkan ucapan mereka, terus nasihat-nasihat mereka diamalkan sampai zaman sekarang. Ada kata terlambat? Nggak ada. Selagi kita ada kesungguhan untuk mengubah dan menyiapkan itu semua, Allah akan bantu. Maka marilah ma'asyiral hadirin, ya, insya Allah kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, sehingga bisa menyiapkan investasi abadi kita. Dan insya Allah kita mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga orang tua kita yang telah wafat, kakek kita semuanya, semoga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman syurganya Allah. Dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga semua dosa-dosanya dihapuskan dan digantikan dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.